Putu Ayu Maili Sukahartanya ini dengan NIM 2312021152. Saya dari kelas 1E dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gaetan Nadela dengan nomor induk mahasiswa D31221155. Perkenalkan, nama saya Nina Fitri Tojolu dengan NIM 2312021173. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Kehidupan setiap individu berlangsung dan dimulai sejak pembuahan hingga fase usia tua. Menyelesaikan setiap langkah tersebut mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dan dapat diselesaikan oleh setiap orang. Nah, tahapan perkembangan individu merupakan keterampilan perilaku yang harus dicapai anak pada tahap perkembangan tertentu. Nah, apabila setiap anak pada tahap perkembangan ini dapat memperoleh kemampuan berperilaku sesuai dengan ciri-ciri masanya, maka anak tersebut mempunyai perkembangan yang dapat dikategorikan sempurna. Namun, tidak semua anak dapat mengalami perkembangan secara utuh. Pada masa remaja, permasalahan manusia menjadi semakin kompleks. Siswa remaja mulai mempunyai permasalahan internalisasi dan eksternalisasi yang kesemuanya sangat menghambat proses belajar mengajar siswa pada usia ini. Nah, rasa ingin tahu remaja sangatlah tinggi karena saat itu mereka masih mencari jati diri dan tokoh yang diidolakannya. Oleh karena itu, guru harus mengetahui kondisi siswanya dan mampu mengarahkannya pada hal-hal yang positif agar remaja tersebut dapat berorientasi positif. Pendidik juga harus mengetahui gejala-gejala yang muncul pada siswa pada usia tersebut dan solusi terbaik bagi siswa untuk menghadapi situasi seperti itu, sehingga diperlukannya konsep dan tugas perkembangan siswa. Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Menurut para ahli, Elizabeth B. Hurlock 1978, tugas-tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya, mulai belajar memantapkan identitas diri. Menurut Havingers 1953 mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Secara garis besar, Havingers menegaskan bahwa tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang pada masa kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma kebudayaan. Tugas-tugas perkembangan dituntut adanya korelasi antara potensi diri dan pendidikan yang diterima anak, serta norma-norma sosial budaya yang ada. Hurlock 1981 menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Dalam arti, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Nah, jadi tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan dari masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Yusuf 1992. Nah, oke, selanjutnya ada sumber faktor-faktor perkembangan. Di antaranya yang pertama ada kematangan fisik, seperti misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki, belajar berperilaku seperti berteman dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Nah, yang kedua ada tuntutan masyarakat secara kultural, seperti misalnya belajar membaca, menulis, berhitung, dan belajar berorganisasi. Yang ketiga ada tuntutan dari dorongan cita-cita individu tersendiri, misalnya seperti memilih pekerjaan dan memilih pasangan.
Yang keempat ada tuntutan norma-norma agama, misalnya seperti taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya adalah tugas perkembangan pada masa anak-anak. Havingers membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, masa bayi dan awal masa kanak-kanak, yaitu rentang 0 sampai 6 bulan. Belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Nah, yang kedua ada belajar memakan makanan padat. Hal ini terjadi pada tahun kedua, di mana sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut telah matang untuk hal tersebut. Nah, yang ketiga ada belajar berbicara. Membuat suara yang bermakna dan mengomunikasikannya kepada orang lain melalui suara tersebut. Hal ini memerlukan kematangan otot dan syaraf berbicara. Selanjutnya ada mencapai kestabilan jasmaninya. Kondisi fisik anak sangat labil jika dibandingkan dengan orang dewasa. Anak merasakan perubahan suhu yang sangat cepat sehingga suhu tubuhnya mudah berubah. Nah, perbedaan makanan yang berbeda dapat mengubah jumlah garam dan gula dalam darah serta jumlah air dalam tubuh. Dibutuhkan seorang anak 5 tahun untuk mencapai stabilitas fisik. Untuk mencapai kestabilan fisik tersebut, orang tua harus memberikan perawatan yang intensif, baik dari segi makanan bergizi maupun menjaga kebersihan anak. Selanjutnya ada membentuk konsep-konsep sederhana, kenyataan sosial dan alami. Pada masa awalnya, dunia ini merupakan situasi yang kompleks dan membingungkan. Seiring berjalannya waktu, anak dapat mengamati benda atau orang di sekitarnya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, anak menemukan keteraturan dan mampu menggeneralisasi atau menyimpulkan terhadap berbagai objek yang sebagian besar mempunyai sifat yang sama. Seperti anak-anak belajar bahwa gambar tertentu dengan suara keras tertentu memenuhi kebutuhan mereka dan disebut seperti orang, ibu, dan ayah gitu. Nah, anak belajar bahwa benda-benda khusus dapat dikelompokkan dan diberi satu nama. Misalnya seperti kucing, ayam, kambing, dan burung bisa disebut di kelompok binatang gitu. Nah, untuk mencapai kemampuan ini atau mengetahui makna tersebut diperlukan kematangan syaraf, pengalaman, dan bimbingan orang dewasa. Nah, yang terakhir ada belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Belajar tentang baik dan buruknya hubungan yang berarti mengembangkan hati nurani. Hedonisme adalah aliran pemikiran di mana orang mencari kesenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, anak-anak harus belajar arti baik dan buruk, benar dan salah seiring bertambahnya usia, karena sebagai makhluk sosial atau dalam masyarakat. Nah, pemahaman anak mengenai baik dan buruk, benar dan salah dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya. Pada mulanya, anak belajar bahwa terlarang berarti buruk atau salah, dan diperbolehkan berarti baik dan benar. Nah, pengalaman ini merupakan awal dari hati nurani seorang anak. Perkembangan lebih lanjut terjadi melalui konseling, bimbingan, membaca buku, dan menganalisis pikiran sendiri. Teladan dan bimbingan orang tua penting dalam perkembangan hati nurani anak. Hal ini lebih baik dibandingkan menggunakan hukuman dan penghargaan, meskipun tetap diperlukan dalam situasi tertentu. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tugas perkembangan pada masa remaja. Pada poin A, terdapat poin mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hakikat tugas, tujuannya adalah poin pertama, belajar melihat kenyataan. Anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Kedua, berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lain. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Terdapat juga poin B, di mana poin B ini berjudulkan atau berisikan mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Dalam masa remaja diharapkan dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Seringkali terjadi ada remaja yang menyesali diri sebagai pria atau wanita, terutama jika bentuk tubuh mereka tidak memuaskan. Pada poin C, terdapat menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif.
pada periode pra-remaja, anak tumbuh demikian cepat mengarah pada bentuk orang dewasa yang dibarengi oleh pertumbuhan sikap dan citra diri. Tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan fisiknya tersebut atas benefit yang mungkin didapatnya suatu saat nanti. Pada poin D, yaitu terdapat mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Pertama, yaitu ada membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantung pada orang tua. Yang kedua, mengemban afeksi cinta, kasih pada orang tua, dan mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. Di sini pula terdapat poin E, yaitu mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Kesanggupan berdiri sendiri, hal yang berhubungan dengan ekonomi merupakan tugas dari perkembangan remaja yang penting, karena mereka akan kelak hidup sebagai orang dewasa juga. Tujuan dari hal ini agar remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan atau yang bisa disebut dengan mata pencaharian, penting buat remaja pria dan tidak terlalu penting untuk remaja wanita. Pada poin F, terdapat memilih dan mempersiapkan karir pekerjaan. Hakikat tugasnya di sini yaitu memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Kedua, mempersiapkan diri atau dengan memiliki pengetahuan, knowledge, dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Pada poin selanjutnya, terdapat poin mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Hakikat tugasnya pada subbab kali ini yaitu mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. Nomor 2, memperoleh pengetahuan yang tepat tentang pengolahan keluarga dan pemeliharaan anak. Pada bab selanjutnya terdapat poin H, yaitu mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Terdapat juga hakikat tugasnya. Yang pertama, mengembangkan konsep-konsep hukum, kepemerintahan, ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia, dan lembaga-lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern. Kedua, mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan nalar berpikir yang penting bagi upaya memecahkan masalah-masalah secara efektif yang akan datang di kedepannya ataupun saat ini juga. Pada poin selanjutnya terdapat poin I, yaitu mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Di sini hakikat tugasnya adalah yang pertama, berpartisipasi sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab sebagai masyarakat. Terdapat pula poin J, yaitu memperoleh seperangkat dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Hakikat tugasnya yaitu yang pertama, membentuk seperangkat nilai yang mungkin dapat direalisasikan. Yang kedua, mengembangkan kesadaran untuk merealisasikan nilai-nilai. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran akan hubungannya dengan sesama manusia dan juga alam dan lingkungan tempat tinggalnya, serta pula memahami gambaran hidup dan nilai-nilai yang dimilikinya sehingga dapat hidup selaras dalam artian harmoni dengan orang lain. Terdapat poin terakhir di sini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mencapai kematangan sikap, kebiasaan dan pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Masa dewasa tidak kalah pentingnya dengan masa-masa yang lain dalam kehidupan. Di masa inilah segala kematangan dalam kehidupan diperoleh. Tugas perkembangan fase dewasa awal. Yang pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, memiliki keberdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang keempat, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Yang kelima, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Yang keenam, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Yang ketujuh, mengelola dan memulihkan keluarga.
Dan yang ke-8, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk kehidupan masyarakat. Yang ke-9, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi perbuatannya. Selanjutnya, tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Tugas perkembangan masa dewasa akhir meliputi yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. Yang keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Kemudian, tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Pada umumnya, pada masa ini, manusia banyak mengalami degradasi, terutama pada aspek fisik. Tugas-tugas perkembangan pada masa tua meliputi yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang ketujuh, kesiapan menghadapi kematian.